Presiden, menteri ini, menteri sudah vaksin, itu jelas itu vaksinnya bohong-bohongan tuh. Ya, mungkin bukan vaksin itu, tapi kitanya yang disuruh korban. Tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal. Ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepengen menguasai Indonesia, menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka. Pemirsa AR Channel, seperti diberitakan sebelumnya, Barisan Ksatria Nusantara atau BKN melaporkan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun ke Polda Jawa Tengah pada Jumat 16 Juli 2021 kemarin. Kiai yang biasa dipanggil Gus Najih tersebut dilaporkan terkait pernyataannya tentang vaksinasi COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Menanggapi berita tersebut, adik Gus Najih, yakni Gus Gofur Maimun, mengaku belum mengetahui persis tentang dilaporkannya kakaknya tersebut ke polisi. Mungkin, kata dia, itu hanya isu belaka. Belum tahu persisnya, mungkin hanya isu-isu mawon, ujar Gus Gofur saat dihubungi republika.co.id pada Ahad 18 Juli 2021. Gus Najih merupakan salah satu putra Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun dari istri pertamanya, yaitu Nyai Haja Fahima Baitowi. Sedangkan Gus Gofur adalah putra Mbah Maimun dari istri keduanya yang bernama Nyai Haji Mastia. BKN melaporkan Gus Najih karena membuat pernyataan dalam sebuah video bahwa vaksinasi COVID-19 yang digalakan pemerintah adalah pembunuhan massal. Ketua Umum BKN Muhammad Rofi'i Muklis mengatakan pihaknya melaporkan ke polisi hanya untuk meminta klarifikasi dari Gus Najih terkait hal itu. Jadi kami dari BKN, kami dari Jumat melaporkan Kiai Najih. Tujuan pelaporan ini adalah untuk meminta klarifikasi beliau, tabayun beliau. Karena dugaan kami, Kiai Najih ini dimanfaatkan orang-orang yang terutama ingin memperkeruh suasana. Katanya saat dihubungi lebih lanjut. Menurut dia, pemerintah bersama rakyat Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menghadapi COVID-19. Salah satu cara untuk menghadapi itu adalah dengan cara vaksinasi. Tetapi ada statement Gus Najih bahwa vaksinasi itu merupakan tujuan jangka panjang atau lebih disebut dengan istilah pembantaian massal. Nah, ini perlu diklarifikasi karena bagaimanapun beliau adalah seorang ulama dan tokoh panutan, jelas Rofi'i Muklis. Dia mengatakan pengurus BKN tidak ingin ucapan Gus Najih tersebut menimbulkan keresahan serta menebarkan kebencian khususnya kepada pemerintah, TNI, dan Polri yang sedang berjuang bersama untuk mensosialisasikan agar rakyat Indonesia bisa divaksin semua. Nah, kalau ada tokoh ulama, tokoh panutan yang lalu menyebarkan berita hoaks yang penuh dengan rasa kebencian, ini tidak baik, ucap Rofi'i. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, kata dia, maka salah satu solusinya adalah dengan melaporkan Gus Najih maupun tim yang mengunggah atau menyebarkan pernyataan yang menimbulkan keresahan tersebut. Maka dari itu, biarkanlah proses hukum ini berjalan sebaik-baiknya. Prinsip BKN dan santri-santri NU tidak ada niatan sedikit pun untuk memenjarakan seorang kiai ataupun ulama, tapi lebih daripada klarifikasi dan tabayun, kata Rofi'i. Dia menambahkan, tabayun terbaik adalah dengan melaporkan ke pihak berwajib agar pihak kepolisian bisa melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang mengarahkan Gus Najih hingga membuat pernyataan yang demikian. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan pelajaran bagi kita semua, khususnya guru-guru kita. Jika menerima informasi yang tidak valid atau bohong, sebaiknya di cross-check terlebih dahulu, agar ketika ceramah tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat, jelas Rofi'i. Presiden, menteri ini, menteri sudah vaksin, itu jelas itu vaksinnya bohong-bohongan tuh. Ya, mungkin bukan vaksin itu, tapi kitanya yang disuruh korban. Tadi sudah ada video Indonesia mendukung pembantaian massal. Ini berarti Indonesia dijajah Cina. Memang Cina kepengen menguasai Indonesia, menggantikan orang pribumi diganti dengan mereka. Mau dibantai kita, tapi tidak lewat perang, tapi lewat
vaksin. Ada tulisan lagi ini. Saya tidak bisa membayangkan bila masyarakat Indonesia banyak yang telah divaksin. Setelah tahun depan atau 2 sampai 3 tahun lagi bakal ada peristiwa kematian massal di Indonesia. Dan di saat itu pula ada garda laskar yang dari pekerja-pekerja Cina yang sekarang sudah dipekerjakan di Indonesia. Mereka pura-pura membantu korban kematian, dan tersebarlah Cina-Cina di seluruh pelosok Indonesia, dan pemerintah ini memberikan kelonggaran kepada mereka untuk ikut memerintah negara ini. Ini adalah biaya yang sangat murah untuk menguasai Indonesia daripada perang terbuka karena kelemahan dan kelengahan rezim cebong ini. Bukan kelemahan, memang ya, memang presidennya sudah mendukung itu ya. Na'udzubillah min. Ya, kelemahan dari yang aslinya bukan pendukung tapi dipaksa menjadi pendukung, kok mau saja ya. Mari kita waspada. Sudah jelas sekali prediksinya Sri Bintang Pamungkas dulu ya, mau merubah Cina mau menguasai Indonesia, menggantikan orang Indonesia diganti dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Waspadalah, kita harus ada perlawanan. Kalau bisa kompak, kalau nggak bisa kompak ya mayoritas melawan. Allahumma amin, biar kita tidak dijajah. Kita sudah dijajah, biar tidak. Diberitakan sebelumnya Gus Najih dilaporkan ke polisi usai menyebut pemerintah mendukung pembantaian massal lewat vaksinasi. Hal itu mendapatkan respon dari Mu'annas Al-Aidid. Mu'annas Al-Aidid sangat mendukung Gus Najih dilaporkan ke polisi, sebab Gus Najih menjadi salah satu yang telah menyebarkan informasi tidak benar terkait vaksinasi. Mendukung dilaporkan bukan karena tuduhan Cina kuasai Indonesia, tapi hoaks soal pemerintah RI lakukan skenario pembunuhan massal lewat vaksin COVID. Ini yang berbahaya, ujar Mu'annas Al-Aidid disitar dari terkini.id, jaringan suara.com pada Senin 19 Juli 2021. Sebelumnya Mu'annas Al-Aidid juga mengungkapkan pelaporan terhadap putra ulama kondang Mbah Maimun tersebut perlu dilakukan. Itu karena menurutnya Gus Najih telah menyebarkan berita bohong dan berpotensi memecah belah persatuan tanah air. Alhamdulillah, Gus Najih Maimun akhirnya resmi dilaporkan BKN atau Barisan Kesatria Nusantara. Dugaan menyebarkan berita bohong yang memecah belah dengan menyebut pemerintah RI mendukung pembantaian massal lewat vaksin COVID, sekaligus tuduhan membabi buta lainnya terhadap PBNU, ungkas Mu'annas Al-Aidid pada Sabtu lalu 17 Juli 2021. Mu'annas pun meminta polisi agar memproses laporan tersebut, bahkan kalau perlu menangkap Gus Najih. Beliau harus dipanggil, kalau perlu tangkap aja. Sikapnya belakangan ini sangat jauh dari ulama panutan NU Mbah Maimun dan Kiai NU lainnya. Saya pribadi mendukung proses hukum terhadapnya @Divisi Humas Polri, ungkas Mu'annas Al-Aidid.